Matahari seolah terus bergerak di langit Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sinar teriknya membuat suasana hangat di dalam rumah tahanan atau rutan kelas 2B Batang, tepatnya di dalam Masjid At-Taubah. Terlihat sebuah kesibukan tatkala sejumlah warga binaan penghuni rutan bersiap-siap melakukan kewajiban sholat 5 waktu dan sebagai santri akan meneruskan dengan belajar di pesantren Darut Taubah. Pesantren Darut Taubah yang terdapat di dalam rutan ini memang menjadi bagian dari pembinaan bagi penghuni rutan. Bila malam tiba, suasana rutan terasa berubah. Para napi berkesempatan untuk mendalami ilmu agama, belajar baca tulis bahasa Arab, serta mendapatkan siraman rohani yang sangat diperlukan bila kelak mereka menghirup udara bebas kembali. Untuk mengasah jiwa sosial dan emosional, penghuni rutan berkesempatan untuk berkesenian, menyenandungkan puji-pujian kepada pencipta semesta raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid At-Taubah yang ada di dalam rutan kelas 2B Batang juga difungsikan menjadi perpanjangan pondok pesantren Darut Taubah untuk berkumpul dan berdiskusi anggota komunitas Ngopi Karo Ngaji. Setidaknya seminggu sekali, sebuah spanduk dibentangkan sebagai tanda bahwa sebuah kegiatan sedang berlangsung. Rumah singgah dan Ngopi Karo Ngaji buat kami, keluarga besar Rutan Batang, tentunya sangat menunjang sekali. Dalam artian, setiap pembinaan yang kita lakukan di dalam, tentunya akan bisa berkelanjutan sampai mereka bebas. Dan ini juga tentunya akan menunjang tugas daripada Balai Pemasyarakatan. Ngopi Karo Ngaji tak hanya diisi oleh penghuni rutan, namun juga mantan napi serta masyarakat sekitar. Banyak ya ketika dari mungkin teman-teman yang sudah bebas, kemudian mereka kembali lagi ke sini, ketemu dengan teman mereka yang masih ada di dalam, mereka lebih banyak mengungkapkan pengalaman. Jadi ketika mereka di luar, tentu tantangannya berbeda ketika di dalam. Ketika di dalam, mereka lebih banyak fokus kepada mungkin ngaji, kepada belajar. Nah, tapi ketika mereka sudah di luar, tentu harus menghadapi tantangan dunia nyata. Terbentuknya komunitas Ngopi Karo Ngaji tak bisa lepas dari Ustadz Hidayat yang merupakan pengurus Pondok Pesantren Al-Ikhlas 3 Batang. Adanya kebutuhan yang sama dengan Pondok Pesantren At-Taubah yang ada di dalam rutan membuat Ustadz Hidayat menggagas kegiatan bertajuk Ngopi Karo Ngaji di tahun 2010. Bahwa sebenarnya ini kegiatan ngopi sama ngaji itu sebenarnya kegiatan sebagai wadah saja supaya mereka kawan-kawan ini lebih nyaman dalam mau belajar agama. Karena kemarin kan kita sering tahu pernah cerita kalau kita bilang ngaji dulu biasanya udah serius dulu. Tapi kalau ngopi itu kayaknya udah santai dulu kayak gitu. Jadi kegiatannya rutin berkesinambungan dari acara ngopi di rutan dan lapas, kemudian kita bikin pondok pesantren Darut Taubah di lapas dan rutan, kemudian kita arahkan mereka untuk duduk di majelis kita, majelis Darut Taubah juga namanya, dan anak-anaknya bisa ke Pondok Al-Ihsan 3. Secangkir kopi di sore hari melengkapi kegiatan yang memang dibuat santai tetapi bermanfaat. Inilah salah satu yang membedakan kegiatan Ngopi Karo Ngaji dengan program pembinaan yang diadakan oleh pengelola rutan. Gini Mas, kalau kita pakai kitab yang serius, biasanya mereka udah minder duluan, waduh mau kitab kayak gitu. Tapi kita biasanya yaitu polanya pola seperti sharing biasa saja. Sharing, kemudian yaitu ngopi-ngopi bareng kayak gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan muncul dari kehidupan, pertanyaan-pertanyaan kehidupan mereka seperti itu. Kalau
fokus ke kitabnya biasanya kita ke pola pendidikan yang ada di pondok pesantren yang di dalam rutan Batang itu. Sesuai program komunitas Ngopi Karo Ngaji, mantan napi yang telah selesai menjalankan pembinaan di rutan bisa mengikuti pembinaan lanjutan di rumah singgah mitra kerja rutan Batang, yaitu Pondok Pesantren Al-Ihsan 1, 2, dan 3. Selain belajar ilmu agama, di sini juga dilatih beragam keterampilan lain, seperti usaha pembuatan kaos, bengkel, beternak lele, ayam, dan juga pertanian. Kegiatan ini memotivasi mantan napi untuk memiliki rumah singgah sendiri bila telah mampu mandiri. Kita bisa membangun rumah singgah sendiri, dan di situ bukan hanya menampung teman-teman yang dari rutan, tapi menampung teman-teman yang terutama yang kurang mampu dan mereka-mereka yang banyakkan hidup di jalanan itu. Kita mau nampung anak-anak jalanan, kita kenalkan dengan ilmu agama. Setelah kenal ilmu agama, kita kenalkan dengan ilmu kemandirian biar mereka itu bisa menata masa depan yang lebih baik. Adanya kegiatan Ngopi Karo Ngaji tentu saja tidak memadamkan semangat pengelola rutan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan program yang harus dijalankan. Di Kota Malang, Jawa Timur, seorang mantan narapidana sukses menjadi pengusaha dari bisnis perkayuan. Ia mengaku mengenal usaha ini ketika mendapatkan pelatihan kriya kayu saat masih menjalani hukuman di dalam rumah tahanan. Beginilah suasana sehari-hari di bengkel kerja milik Mario Corpioni Bennett. Pria berusia 37 tahun ini memulai bengkel kerja perkayuan tak lama setelah ia menghirup udara bebas setelah sempat menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan Lapas Lowokwaru Malang tahun 2014. Sejumlah pekerja terlihat sibuk dengan berbagai kegiatan seperti membuat pola, menggergaji, serta melakukan pengiriman atau ekspedisi. Semua dilakukan di bawah pengawasan dari pemilik bengkel kerja bertajuk Rojo Keling. Sebagai pemilik usaha, Mario mengaku pengetahuan dasar perkayuan ini ia dapat ketika masih menjalani masa hukuman di dalam lapas. Kalau dulu basicnya mungkin suka yang aneh-aneh lah, suka parang seni gitu. Terus mungkin dapatnya dari sekolah, Mas. Di sekolah warga binaan itu, Mas. Di sana kan ada bimbingan kerja yang namanya ke kriya. Dari sana, jadi belajarnya di sana. Terus dilanjutkan di sini. Akhirnya keluar, lulus, keluar, akhirnya dikembangin di luar. Semula usaha perkayuan ini dijalankan Mario bersama seorang kawan, sesama mantan narapidana. Namun perbedaan passion atau minat bisnis membuat mereka berpisah dan Mario meneruskan usahanya sendiri. Jika pada awalnya Mario banyak mengerjakan pembuatan miniatur kapal dari kayu, namun seiring berjalannya waktu, ketika usahanya sudah semakin dikenal, pemesanan pun berdatangan. Barang-barang yang dipesan mulai banyak ragam, dan pemesan pun datang dari luar kota Malang. Kalau dulu modelnya sebenarnya nol, Mas. Cuma kan dulu kita bikin perahu, miniatur perahu seperti ini. Jadi basicnya itu, jadi door to door dulu jualannya. Cuman orang akhirnya kan tahu, oh ini bisa bikin miniatur seperti ini. Akhirnya kan orang pesennya custom, jadi pesennya yang sesuai kebutuhan mereka. Kayak gift, souvenir, akhirnya merambahnya ke furniture. Di tengah pandemi, Mario mempekerjakan 5-8 orang di bengkel kerjanya ini. Di saat ramai pesanan, ia bisa mempekerjakan belasan orang.
Utamanya adalah mantan narapidana yang berminat dalam kegiatan yang sama, yaitu usaha perkayuan. Tak mudah menggiring minat mereka untuk terjun di bidang usaha ini. Ada yang berkarya, mungkin ada yang penting wis kembali ke ada yang ikut keluarganya. Yang penting kan yang penting mereka punya keahlian lah, biarpun dikit, biarpun punya pengalaman juga. Kadang mereka kesini malah order, Mas. Oh gitu ya, Mas. Iya, jadi kan nggak putus hubungannya. Tapi untuk proses mereka belajar itu prosesnya butuh 2-3 tahun lah. Satu, pengenalan bahan, terus peralatan, terus safety-nya mereka gimana, baru ketemu nanti ke passion-nya dia. Jadi prosesnya memang panjang, Mas. Bengkel kerja Rojo Keling yang terletak di Jalan Kemantren 1, Kecamatan Sukun, Kota Malang, memang layak disebut sebagai sebuah rumah singgah bagi para mantan narapidana. Silakan mampir dan menimba ilmu hingga hilang takut dan ragu. Tanggung jawab ya kan, saling junjung, support, ya seperti itulah jiwanya Bennett. Harapannya cuma simpel sih, semoga maju, sukses, dan selalu sehat semua. Dalam menjalankan bisnisnya, Mario mengikuti beberapa pelatihan serta mendapatkan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang. Fokus dan profesionalisme yang diterapkannya membuat ia menarik perhatian sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM Sadar Hati yang memiliki perhatian kepada pencandu narkoba, mantan narapidana, serta penyandang HIV/AIDS. Pertemuan dan perkenalan kemudian meningkat menjadi sebuah kerjasama yang membuat mantan narapidana yang bekerja di Rojo Keling mendapatkan pendampingan dan pelatihan. Dengan bendera Sahawut, LSM Sadar Hati yang sudah berkecimpung selama 13 tahun ini memberikan pendampingan, pemberdayaan, dan peluang usaha bagi mantan narapidana. Produk-produk kayu yang dihasilkan di bengkel kerja Rojo Keling tidak lagi sebatas cenderamata dan furnitur. Sahawut memproduksi bingkai kacamata dari kayu, jam tangan, serta beberapa produk fashion yang dijual untuk kebutuhan ekspor, perdagangan retail, dan pameran. Ekspor ke Inggris ya, itu dulu agak continue, terus kedua sekarang ke Australia juga, dan tingkat nasional ya. Kami penjualannya memang kebanyakan lewat online, tapi kami juga melakukan penjualan secara offline. Kami kerjasama dengan hotel, kerjasama dengan retailer di Bali gitu, terus di Surabaya kerjasama dengan beberapa dinas koperasi dan UKM, terus Biro Perekonomian, Dinas Perdagangan, Perindustrian, baik itu di Kota Malang. Terus kami memanfaatkan media untuk pameran juga, gitu ya. Jadi sebenarnya produknya kami itu sudah ekspor. Sahawut kini menjadi sebuah badan usaha di dalam LSM Sadar Hati yang mengkhususkan diri bagi mantan napi yang pernah terlibat narkoba untuk bisa bangkit lagi dan mandiri. Kegiatan dan produktivitas di rumah singgah yang dilakukan oleh Mario Corpioni Bennett ini diapresiasi oleh Wali Kota Malang, Sutiaji. Ia mengajak masyarakat untuk menghilangkan penilaian dan stigma yang salah terhadap mantan narapidana. Kita viralkan kebaikan, kita beli produknya ya, daripada jauh-jauh. Terlebih adalah produk saudara-saudara kita dari napi dan yang sudah keluar. Dan masyarakat, jangan kita menjustifikasi bahwa orang yang pernah mempunyai kesalahan itu terus salah dan jelek. Ketika ada pengadaan di dalam, ya kita bisa memakai saudara kita ini, tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita, plus regulasi apa yang kurang itu kita bantu, kita kasih pendampingan. Ada cerita yang berbeda yang dilakukan oleh seorang mantan narapidana di Bandung, Jawa Barat. Rumah singgah dan usaha yang dirintisnya kini berstatus sebagai badan hukum. Yayasan Anugerah Insan Residivis namanya.
Bengkel kerja pembuatan kaos dan sablon adalah salah satu dari usaha yang dimiliki oleh Yayasan Anugerah Insan Residivis, dirintis sejak tahun 2000 oleh Asep Juheri atau yang lebih dikenal dengan nama Heri Cowet, setelah ia keluar masuk penjara sebanyak 8 kali. Pengalaman inilah yang menguatkan pria yang lahir pada 12 Juli 1972 ini memahami dan merasakan kebutuhan para mantan narapidana yang kerap mendapatkan stigma negatif masyarakat, sekalipun hukuman penjara telah mereka jalankan. Sakit hati karena stigma negatif residivis itu sangat kental di masyarakat, sehingga saya dimarginalkan, dibilang sampah masyarakat dan juga tidak berguna buat masyarakat. Sehingga di situ saya yang biasanya cacian makian dijadikan saya dendam, sekarang tidak. Waktu itu saya jadikan motivasi buat diri saya sendiri untuk membuktikan kalau saya residivis bisa bermanfaat untuk orang lain. Yayasan Anugerah Insan Residivis yang didirikan oleh Heri Cowet sudah menampung lebih dari 500 mantan narapidana. Kegiatan yang diberikan kepada para anggota disesuaikan dengan minat masing-masing. Kemudian diberikan pelatihan keterampilan hingga penyaluran agar mantan napi mampu menghasilkan ekonomi dan mandiri. Jadi kurang lebih 500 sampai saat ini yang gabung di Yayasan Anugerah Insan Residivis ini. Kalau sekarang mungkin sudah kurang lebih 200 sampai 250 orang sudah tersalurkan, sudah terbantu. Jika merasa pembinaan di dalam rutan belum cukup untuk menguatkan hati dan mandiri, maka pintu rumah singgah yang terletak di Jalan Jamika, Gang Mbah Karso, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung ini selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berjuang memperbaiki hidup dan menata masa depan yang lebih baik. Untuk ex-napi yang mau bergabung silakan. Jangan sungkan, yang jelas ada niat untuk berhenti di dunia hitam, pengen merubah kehidupan, silakan. Bisa bergabung di Yayasan Anugerah Insan Residivis ini. Ya, ada komitmen khusus kalau mau bergabung dengan yayasan, pertama harus clear, artinya mereka tidak narkoba, tidak maling lagi, tidak jahat lagi, yang mau perih di sini untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ketika mereka datang ke sini, ada konseling dulu, ngisi data, ada perjanjian, nah baru kayak beginilah dikasih KTA. Nah itu tanggung jawab dari lembaga. Diawali dengan bendera komunitas ex-residivis, organisasi ini berkembang dan secara resmi tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham Republik Indonesia sejak Mei 2018. Dengan status sebagai badan hukum resmi, Yayasan Anugerah Insan Residivis harus dikelola dengan baik dan profesional agar memiliki kelayakan dan dipercaya untuk bekerja sama dengan lembaga dan instansi lainnya. Selain dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini ada Kanwil Jawa Barat, kita juga sudah mulai koneksi dengan Dinas Sosial, tapi belum ada kerjasama yang mengikat. Ada petugas lapangan mendatangi rumah-rumahnya, ini layak, ini tidak layak. Akhirnya 145 mantan napi bebas COVID asimilasi mendapatkan bantuan sembako dan uang tunai selama 3 bulan dari Basnas Kota Bandung. Yayasan Anugerah Insan Residivis juga mendapat kepercayaan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum serta putus sekolah. Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM, anak-anak bermasalah hukum diberi fasilitas pendidikan dan penyetaraan pendidikan paket A, B, dan C. Organisasi ini berkembang sesuai tuntutan dan kebutuhan dan memunculkan sejumlah divisi, seperti divisi hijrah untuk segala kegiatan kerohanian, antara lain pelajaran baca tulis Al-Quran dan pengajian. Kemudian divisi pendidikan, khusus untuk narapidana yang putus sekolah karena harus masuk rumah tahanan. Juga ada divisi olahraga, khususnya tinju atau kickboxing,
yang memungkinkan peminat ditempatkan sebagai tenaga pengamanan. Selain itu ada divisi seni budaya, divisi media, komunitas ojek daring, atau Recidivist Driver Online Community, RDOC, dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan dan minat mantan narapidana yang menjadi anggota. Di sini banyak manfaatnya. Kesatu, bisa tahu etika sesama manusia. Yang kedua, kita bisa tahu pekerjaan-pekerjaan yang di sini. Saya sendiri dari tahun 2017 bisa disalurkan di tempat kerjaan seperti ini, berkat yayasan juga. Mengubah stigma masyarakat terhadap mantan narapidana sejatinya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pembinaan dan pembekalan yang dipelajari selama di dalam rumah tahanan terkadang harus ditambah dengan penguatan lain. Kehadiran rumah-rumah singgah selain dapat menginspirasi mantan napi untuk bisa mandiri saat bebas dari balik jeruji besi, juga dapat menjadi pengikis stigma dan penumbuh harapan agar masyarakat bisa lebih peduli.